Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Widiana Sari, NIM C0C018 kelas akuntansi B. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang saya rangkum dalam bentuk PowerPoint dengan judul Beban dibayar di muka. Langsung saja kita mulai. Pengertian beban dibayar di muka. Menurut Will and Cook, tahun 2011, pada halaman 118, beban dibayar di muka adalah pos-pos atau items yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi dibayarkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi, sewa, dan pajak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya di muka. Yang pertama yaitu biaya sewa dibayar di muka, meliputi biaya sewa gedung atau kantor dibayar di muka, dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Yang kedua yaitu biaya asuransi dibayar di muka. Yang ketiga biaya gaji dibayar di muka. Yang keempat, biaya bunga dibayar di muka. Dan yang kelima yaitu pajak penghasilan atau PPh dibayar di muka, meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Selanjutnya yaitu terdapat konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Dalam metode pencatatan akuntansi secara akrual, biaya dibayar di muka merupakan beban yang dikapitalisasi, artinya beban tersebut pada uang kasnya dikeluarkan dicatat sebagai aset di neraca karena beban tersebut belum jadi. Terdapat dua jurnal dalam konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Yang pertama yaitu jurnal dasar untuk mencatat biaya dibayar di muka dengan biaya dibayar di muka pada debit dan kas pada kredit. Selanjutnya yaitu jurnal pada saat amortisasi menjadi beban atau jurnal penyesuaian, yaitu beban dibayar di muka pada debit dan biaya dibayar di muka pada kredit. Selanjutnya yaitu terdapat pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. PPh yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Persewaan tanah dan bangunan akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebasan biaya, dan pihak penyewa tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Masa PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tidak dipotong oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan tanah dan atau bangunan tersebut wajib menyetor sendiri PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan SPT tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkannya ke KPP dengan menggunakan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 tanggal 20 berikutnya. Selanjutnya terdapat pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Mulai tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1,
Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenal PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan PPh sebesar 20% dari bruto. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenakan PPh 23 dari perkiraan penghasilan neto. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sewa atas kendaraan angkutan darat. Dalam per 70-PJ-2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur mengenai penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat dipotong PPh 23 sebesar perkiraan penghasilan netonya adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jadi, tarif efeknya adalah sebesar 1,5% dikali 15% dikali 10% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang kedua yaitu sewa atas aset tetap lainnya. Sesuai per 70-PJ-2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, maka akan dipotong PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar. Dan besarnya perkiraan penghasilan netonya adalah 30%. Jadi, tarif efektifnya adalah sebesar 4,5% dikali 15% dikali 30% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.